Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sesosok manusia tiba-tiba jatuh dari langit seperti meteorit, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Pemuda jangkung itu tingginya lebih dari 8 kaki dengan perawakan besar dan alis setebal tinta hitam. Ketika dia datang, dia membawa penindasan yang berat dan hampir mencekik. Dia mendarat di samping Liu Hang, namun tidak melirik Yun Ce dan yang lainnya saat dia langsung membungkuk untuk memeriksa luka Liu Hang. "Sepupu," kata Liu Hang dengan nada suara terisak. Dia menghentikan gemetar sebelumnya, lalu berusaha membalikkan tubuhnya untuk menunjuk ke arah Yun Ce. "Itu dia Yun Ce. Dialah yang melukaiku separah ini." Mu Yizu." Mu Xiaolan memucat. Saat dia mengenali Liu Hang, dia menyadari betapa gawatnya masalahnya. Dia tidak menyangka masalah besar akan datang begitu cepat, sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia, Feng Mo terkejut di tempatnya. Murid kepala Istana Es Phoenix pertama, bagi semua murid Aula Salju Pembeku yang baru masuk, itu adalah keberadaan yang bergunung-gunung. Laki-laki bertubuh besar dengan aura menakjubkan ini sebenarnya adalah sepupu Liu Hang, murid kepala Istana Es Phoenix pertama, Mu Yizu. Mu Yizu mengulurkan tangan dan cahaya sedingin es segera menyelimuti kaki Liu Hang, meringankan lukanya. Kemudian, alisnya tenggelam ketika dia melihat ke bahu Liu Hang. Dia bergumam, "Dia sebenarnya kejam sekali, Yun Ce itu, dia benar-benar orang gila." Liu Hang menangis dengan marah, "Dia tidak hanya melukaiku sampai seperti itu, dia bahkan..." "Cukup," Mu Yizu berkata dengan suara yang dalam, "apakah keadaanmu saat ini tidak cukup memalukan?" "Tidak, sepupu, kamu tidak mengerti." Liu Hang berkata dengan ketakutan. "Dia tidak hanya melukaiku sampai seperti itu, dia bahkan tidak menatap kita. Aku sudah memberitahunya nama dan statusmu tapi dia tetap tidak melepaskanku. Sebaliknya, dia baru saja akan melumpuhkanku. Dia bahkan bertanya apa sebenarnya Mu Yizu itu." "Apa?" Ekspresi Mu Yizu langsung menjadi gelap. Pihak lain dengan sengaja melukai Liu Hang sambil mengetahui identitasnya benar-benar berbeda dibandingkan jika dia tidak melakukannya. "Ya, itulah yang dia katakan." Di Kui yang masih berada di samping juga buru-buru menyetujuinya. "Kakak senior Yizu, tidak apa-apa jika kami mengalami penghinaan seperti itu tetapi dia bahkan tidak menatapmu dan bahkan mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu. Kakak senior Yizu, kamu tidak bisa melepaskannya." Mu Xiaolan sangat ketakutan saat mendengar itu. Dia bertanya pada Yun Ce dengan suara kecil dan khawatir, "Apakah kamu benar-benar mengatakan itu?" Yun Ce memegang kedua tangannya di dadanya dan mendengus, tidak mau menjawab. Dia berkata kepada Feng Mo di belakangnya, "Feng Mo, kamu boleh pergi dulu." Meskipun wajah Feng Mo tampak mengerikan dan dia sangat ketakutan, dia tetap menggelengkan kepalanya dengan tegas. Pada saat inilah Mu Yizu perlahan bangkit, tatapannya yang tumpul menjadi sekuat gunung yang berat, menyebabkan hati Feng Mo dan Mu Xiaolan tiba-tiba berhenti. Mereka tanpa sadar mundur selangkah. Ini adalah pencegahan yang dialami ketika pihak yang kuat memandang rendah pihak yang lemah. Meskipun Mu Xiaolan juga seorang murid Ice Phoenix, dia masuk sebagai konsesi dan berada pada level yang sama sekali berbeda dari Mu Yizu, yang merupakan murid kepala. Yun Ce, mata Mu Yizu menyipit, tatapannya yang berbahaya diwarnai dengan ejekan. "Akhir-akhir ini aku sering mendengar nama ini, Saya mendengar bahwa pada hari pertama Anda tiba di Ice Phoenix Realm, Anda mengandalkan perlindungan dari Master Istana Bingyun dan cukup sombong hingga berani menyinggung Hall Master Feng Shu. Dan sekarang, kamu cukup sombong hingga berani macam-macam denganku." Mu Xiaolan dengan cepat menjawab, "Kakak senior Yizu, bukan seperti yang kamu pikirkan, tapi kakak muda Liu Hang yang..." "Saya tidak peduli tentang itu."
Mu Yizu dengan kasar menyelam Mu Xiaolan. Dia secara alami sangat menyadari sampah macam apa Liu Hang itu. Tapi apapun alasannya, seseorang yang hanya berada di alam mendalam sovereign dan bahkan seorang praktisi tingkat rendah, sebenarnya berani menentang namanya dan melukai Liu Hang hingga seperti itu. Sejak dia memasuki Ice Phoenix Palace, tidak pernah ada orang yang berani untuk tidak menghormatinya. Bagaimana dia bisa rela melepaskannya? Saya hanya melihat banyak sekali luka yang dialami sepupu saya saat ini. Bukankah kalian harus memberi saya akuntansi? Apakah kamu tidak mengatakan ini dengan urutan yang salah? Kata Yun Ce datar di hadapan tatapan menakutkan Mu Yizu. Sepupumu Liu Hang dengan jahat mencuri sumber daya murid-murid lain di Freezing Snow Hall. Dia bahkan melukai pihak lain dan kemudian ditangkap oleh saya. Sebagai murid Ice Phoenix Palace, saya jelas harus mengambil tindakan. Kondisi Liu Hang saat ini adalah hal yang wajar baginya, tidak ada yang salah dengan itu. Sebagai kakak sepupu Liu Hang, jika Anda malu karena tidak dapat mendisiplinkannya dengan baik, Anda harus dengan tulus meminta maaf kepada adik-adik yang ditindas Liu Hang dan memberi mereka kompensasi. Lalu jika kamu membawa Liu Hang pergi dan dengan tegas membatasinya, aku bahkan mungkin dengan hormat memanggilmu kakak senior. Namun, alih-alih merasa malu saat ini, Anda malah bersikap agresif dan meminta pertanggungjawaban kami. Yun Ce dengan dingin tertawa, oh tunggu. Jika dia tidak memiliki Anda, sepupunya, sebagai pendukung, bagaimana mungkin Liu Hang berani berlari tanpa kendali di Freezing Snow Hall? Saya kira pada akhirnya, sampah berhubungan dengan sampah. Jika murid kepala istana Ice Phoenix pertama benar-benar gegabah seperti ini, maka itu sungguh tragis. Yun Ce mengejutkan Mu Yizu dan hampir membuat jantung Mu Xiaolan melompat keluar dari dadanya. Dia buru-buru menarik Yun Ce kembali dan dengan cepat berkata sambil berdiri di depannya, kakak senior Yizu, Yun Ce adalah, dia baru saja datang ke alam Ice Phoenix jadi dia tidak mengerti apa-apa, dia juga tidak tahu tentang statusmu. Lagi pula, selain itu, dia punya masalah otak jadi sebaiknya kamu tidak merendahkan diri untuk berdebat dengannya. Tentang masalah hari ini, saya akan segera melaporkannya kepada guru dan pasti memberikan pertanggungjawaban kepada kakak senior dan kakak muda Liu Hang. Bukankah aku sudah menjelaskannya? Liu Hang hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Saya menggunakan begitu banyak energi untuk mendisiplinkannya. Tidak apa-apa jika dia tidak berterima kasih padaku, tapi atas dasar apa dia harus meminta pertanggungjawaban dariku? Kata Yun Ce sambil mendengus dingin. Kakakmu, kenapa kamu tidak diam saja? Mu Xiaolan benar-benar ingin menendangnya hingga terbang sekarang. Tidak ada praktisi mendalam dari alam bawah yang tidak menahan diri saat tiba di alam dewa. Mereka sangat berhati-hati tapi Yun Ce mengalahkan mereka semua. Dia berada di depan murid kepala istana Ice Phoenix pertama. Mampu menjadi murid kepala istana Ice Phoenix di Sekte Divine Ice Phoenix sudah cukup untuk menjulang tinggi di seluruh alam Snow Song. Dia pasti akan menjadi hegemon yang bisa mengguncang seluruh dunia di masa depan. Bahkan kekuatan yang berkuasa di berbagai domain dan negara di alam Snow Song akan menghormatinya. Mungkinkah dia benar-benar memiliki masalah otak? Mu Xiaolan mengerang dalam hati. Hehehehehe. Tawa sembrono seorang wanita terdengar dari atas langit saat sosok wanita perlahan mendarat. Seorang anak dari alam bawah sebenarnya berani sombong di depan kakaknya, dia memang punya masalah otak. Hehehe. Ketika dia mendengar suara ini, Liu Hang kembali merasa senang saat dia berteriak, sepupu. SKK senior Luo Qiu. Mu Xiaolan menjadi kaget sekali lagi. Perempuan itu dengan lembut mendarat di samping Mu Yizu. Mengenakan jubah es Phoenix, dia adalah seorang wanita tinggi cantik yang tampak berusia sekitar 30. Matanya yang sedikit sipit membawa arogansi dan dominasi yang dalam. Mu Yizu meliriknya, apa yang kamu lakukan di sini?
Saya melihat kakak dengan tergesa-gesa memasuki formasi teleportasi, jadi saya bertanya-tanya hal besar apa yang telah terjadi. Saya kebetulan tidak melakukan apa-apa, jadi saya mengikuti Anda untuk memeriksanya, tetapi saya tidak pernah menyangka akan menemukan pemandangan yang menarik seperti itu. Mu Luoqiu membungkuk untuk memeriksa luka Liu Hang dan alisnya langsung tenggelam. Pasti sangat brutal jika lukanya separah ini. Hang kecil, jangan khawatir. Siapapun yang melukai Anda akan mengalami luka yang setidaknya 10 kali lebih berat dari Anda. Sepupu, kamu tidak bisa melepaskannya, kata Liu Hang keras dengan wajah sedih. Mu Luoqiu berdiri, tatapannya langsung berubah menjadi 2 garis cahaya sedingin es ketika dia berbalik menghadap Mu Xiaolan dan Yun Ce. Kalian tidak hanya bertindak kejam terhadap anggota keluarga Liu kami, kalian bahkan berani berbicara omong kosong di hadapan kakak laki-lakiku. Kalian dari Istana ke-36 sungguh menjanjikan. Istana 36, Mu Yizu mencibir, selama beberapa ratus tahun, hanya ada 35 istana. Istana Es Phoenix kami bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Yang disebut Istana ke-36, sepertinya itu hanya lelucon yang memalukan. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kata-kata itu tidak hanya menargetkan Yun Ce tetapi juga seluruh Istana ke-36, yang berarti melibatkan Mu Bingyun. Mu Xiaolan langsung memerah karena marah. Apakah aku salah? Senyuman Mu Yizu menjadi lebih menghina. Apa yang disebut Istana ke-36 awalnya hanya menjadikan Anda sebagai satu-satunya murid dan itu tidak masalah, tetapi sekarang ia memiliki orang tambahan dari alam bawah. Tingkat kultivasinya tidak hanya sekedar lelucon, ia juga seorang bodoh rendahan yang tidak bisa menghargai bantuan dan senang mencari kematian. Jika itu bukan aib Istana Es Phoenix kita, lalu apa itu? Kakak tidak bisa berkata seperti itu, kata Mu Luoqiu sambil tertawa. Meskipun bocah Yun ini benar-benar memiliki kultivasi di alam mendalam sovereign seperti apa yang rumor katakan, dia mampu melukai hang kecil ke keadaan seperti itu berarti dia memiliki beberapa keterampilan. Oh, saya ingat rumor mengatakan bahwa dia berada di tahap tengah sovereign mendalam, sepertinya mereka salah. Hah. Bagi mereka, tidak ada perbedaan antara tahap tengah sovereign mendalam dan tahap akhir. Mu Yizu mengangkat pandangannya dan perlahan berkata dengan suara suram yang menakutkan. Mu Xiaolan, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi sebaiknya kamu segera pergi. Adapun Yun Ce, jangan khawatir. Dia masih seorang murid yang diterima secara pribadi oleh Istana Master Bingyun. Atas nama Tuan Istana Bingyun, saya akan meninggalkan dia dengan nafas yang tersisa. Tidak, Mu Xiaolan memblokir bagian depan Yun Ce dan memohon, kakak senior Yizu, Yun Ce baru saja tiba di sini jadi dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Anda adalah kakak laki-laki senior dengan kedudukan tinggi di Ice Phoenix Palace, jadi, bersikaplah murah hati seperti posisi Anda dan jangan merendahkan diri Anda ke levelnya. Saya akan segera membuatnya meminta maaf kepada Anda dan saudara muda Liu Hang. Hah, sudah terlambat. Mu Yizu mencibir, telapak tangannya juga perlahan mengepal. Hanya berdasarkan apa yang dia katakan padaku sebelumnya, dia seharusnya tidak berpikir untuk pergi. Tunggu. Feng Mo memegangi lengannya dan terhuyung. Kakak dan adik, ini semua terjadi karena aku. Kakak senior Yun Ce secara tidak sengaja melukai kakak senior Liu Hang karena aku juga. Jika kamu ingin curhat saja padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu ini apa? Tatapan Mu Luoqiu miring ke samping. Sejak kapan kamu bisa bicara? Feng Mo langsung tercengang dan kehilangan suaranya. Mundur. Yun Ce mendorong Mu Xiaolan ke samping dan langsung menghadap Mu Yizu dan Mu Luoqiu. Kamu ingin meninggalkanku dengan sisa nafas yang tersisa. Saya khawatir Anda tidak memiliki apa yang diperlukan. Yun Ce, dasar bodoh.
Mu Xiaolan hampir menangis. Kakak senior Yizu berada di alam jiwa ilahi tingkat 10 sementara kakak senior Luoqiu berada di tingkat ke-8. Mereka berurusan denganmu sama mudahnya. Mudah, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami lakukan. Hah, dia benar-benar tolol. Mu Yizu merasa tidak bisa menahan tawanya. Dia memiringkan kepalanya. Luoqiu, aku serahkan dia padamu. Orang tolol alam rendahan di alam mendalam yang berdaulat, akan mengotori tanganku. Oh kakak, kamu. Mu Luoqiu berbalik dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, kami para wanita bahkan lebih takut mengotori tangan kami. Tidak bisakah kamu menjadi perhatian? Aku tidak punya banyak kekhawatiran seperti kalian. Tanganku tidak takut kotor sama sekali. Yunce sebenarnya tertawa dingin yang aneh. Energi yang sangat dalam di seluruh tubuhnya kemudian meledak seketika, melepaskan cahaya merah yang sangat dalam. Seluruh tubuhnya telah menjadi seberkas cahaya yang mengalir deras saat dia menyerang Mu Yizu dan Mu Luoqiu. Energi mendalam yang keluar dari tubuh Yunce bersifat tirani dan benar-benar melampaui batas sovereign mendalam, mengejutkan Mu Yizu dan Mu Luoqiu. Namun, bagi mereka, yang berada di tahap akhir alam jiwa ilahi, kekuatan semacam ini tidak layak untuk disebutkan. Kamu mencari kematian. Mu Yizu bahkan tidak repot-repot bergerak. Dia meletakkan tangan kanannya di belakangnya dan dengan santai membuat gerakan mencakar dengan tangan kirinya. Arus energi dingin kemudian langsung menyelimuti Yunce. Meskipun ini hanya lambaian tangan dari Mu Yizu, itu masih merupakan energi dingin di alam jiwa ilahi. Bahkan jika seseorang di tingkat ke-10 dari alam asal ilahi melakukan kontak dengannya, mereka masih akan langsung membeku. Di bawah energi es, aliran udara di ruang sekitarnya terhenti sepenuhnya. Namun, Yunce, yang berada di depan, langsung menyerang melalui energi dingin. Lupakan tentang tersegel oleh energi dingin, bahkan tidak ada jeda sesaat pun di dashboardnya. Apa? Entah itu Mu Yizu, Mu Luoqiu atau Mu Xiaolan, pemandangan ini sangat mengejutkan mereka. Bagaimana mungkin Mu Yizu dan Mu Luoqiu repot-repot fokus ketika berhadapan dengan Yunce, seorang lemah yang lebih rendah dari mereka dalam beberapa level. Saat Yunce tiba-tiba mendekat, Mu Yizu tiba-tiba bertindak setelah terkejut dan langsung meraih Yunce. Mu Luoqiu juga secara tidak sadar mendorong keluar dengan telapak tangannya, melepaskan ledakan energi sedingin es dari depan. Yunce, yang awalnya sudah cepat, menjadi lebih cepat beberapa kali lipat ketika dia berada 15 meter dari pasangan itu. Penglihatan kedua bersaudara itu menjadi kabur saat Yunce langsung terpecah menjadi 5 salinan persisnya. Boom! Dua ledakan keras terdengar saat salju melonjak hingga ketinggian 300 meter. Arus udara yang mencengangkan mendorong Mu Xiaolan dan Feng Mo semakin jauh. Di tengah gelombang udara, 5 Yunce hancur, menghilang tanpa jejak. Mu Yizu berdiri tertegun di tempat yang sama selama setengah napas sebelum dia berbalik dengan ganas. Yunce berdiri tanpa cedera, bahkan tidak sampai 60 meter di belakangnya sambil menyeringai samar, sambil memegang kepala orang tertentu. Dan orang yang dipegangnya secara mengejutkan adalah Liu Hang, orang di belakang mereka yang selama ini mereka lindungi. Mu Luoqiu juga berbalik secepat kilat saat ini. Keduanya berdiri tertegun di tempat pada saat yang sama ketika wajah mereka berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Mu Xiaolan dan Feng Mo juga benar-benar tercengang. Yunce telah merebut Liu Hang dari 2 murid Ice Phoenix Palace tingkat tertinggi yang merupakan praktisi alam jiwa ilahi tahap akhir, tepat di depan mata mereka, dan dia melakukannya secara terbuka pada saat itu. Liu Hang, yang kepalanya dipegang oleh Yunce, melebarkan matanya, tidak bisa sadar kembali. Kalian berdua mengatakan bahwa aku adalah lelucon dan aib istana es Phoenix. Kalau begitu, siapa kalian, yang membuat seseorang langsung dicuri tepat di depan matanya karena lelucon dan aib ini?
Sudut mulut Yun Ce melengkung saat dia melontarkan komentar pedas, kotoran anjing yang sangat bau. Yun Ce, kamu menghancurkan sisa belas kasihan terakhir yang kumiliki untukmu. Di luar keterkejutannya, Mu Yizu juga sangat marah karena penghinaan tersebut. Dia maju selangkah, matanya tertuju pada Yun Ce saat dia berkata dengan keras, jadi bagaimana jika kamu membawanya? Jika kamu menyentuhnya sekali lagi. Ahahahahahaha. Suara retakan tulang terdengar dan kemudian diikuti oleh pekikan Liu Hang yang sangat menakutkan. Suara tajam tengkoraknya pecah di bawah jari-jari Yun Ce terdengar saat beberapa semburan darah mengalir dari kepalanya. Ahahahaha. Menyadari dengan jelas bahwa tengkoraknya sendiri sedang dihancurkan adalah teror yang mirip dengan jatuh ke neraka seketika. Seolah-olah dia sangat ketakutan oleh setan, Liu Hang melolong dengan putus asa. Tubuhnya tersentak di bawah teror yang ekstrim, seolah-olah tidak memiliki tulang. Hang kecil, Mu Luoqiu memucat karena terkejut dan bahkan langkah kaki Mu Yizu pun tersendat. Tidak pernah dalam mimpinya dia membayangkan bahwa Yun Ce benar-benar akan bergerak, dan itu adalah gerakan menghancurkan tengkorak yang kejam. Pihak lain masih menjadi murid resmi dari Freezing Snow Hall dan dia telah melakukannya di depan mereka. Aku menyentuhnya, apa yang akan kamu lakukan? Darah mengalir dari celah di antara ujung jari Yun Ce. Karena tengkoraknya sudah retak, selama dia mengerahkan kekuatan, itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh otak Liu Hang. Yun Ce sebenarnya tersenyum saat dia melakukan hal yang begitu kejam. Senyuman sinis itu membuat hati mereka menjadi dingin. Yun Ce, kamu berani. Suara Mu Yizu bergetar dan bahkan tubuhnya sedikit menggigil. Dia belum pernah mengalami kekejaman dan keraguan-raguan seperti itu selama bertahun-tahun dia berada di Istana Es Phoenix atau bahkan sepanjang hidupnya. Kenapa aku tidak berani? Yun Ce masih tersenyum, lagi pula, aku sudah benar-benar menyinggung perasaanmu dan kamu bahkan mengatakan bahwa kamu tidak akan melepaskanku. Karena itu masalahnya, aku harus membunuhnya untuk mendapatkan sesuatu darinya. Sepupu, jangan datang, jiwa Liu Hang telah terbang keluar dari tubuhnya. Dia akan melakukannya, dia orang gila, jangan datang. Yun Ce, tidak. Kakak senior Yun, lepaskan aku, aku tidak akan berani melakukannya lagi, aku berjanji bahwa sepupuku tidak akan mengejarmu, aku berjanji. Sepupu, selamatkan aku. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Mu Luoqiu juga benar-benar bingung. Mu Yizu mengertakkan gigi tetapi tetap tidak maju atau mundur. Mereka bisa merasakan ekspresi mengerikan Yun Ce dan metode yang tidak bisa ditawar. Jika mereka melakukan tindakan sekecil apapun tanpa berpikir, dia mungkin akan membunuh Liu Hang. Mu Yizu, Yun Ce berjalan menuju kedua bersaudara itu dengan cengkeramannya masih di kepala Liu Hang. Saat aku mendisiplinkan sampah yang menindas anggota sekte yang sama di tempatmu, kamu seharusnya berterima kasih padaku dan kemudian aku akan memanggilmu kakak senior. Bukankah itu luar biasa? Namun Anda bersikeras bertindak seolah-olah Anda adalah segalanya. Anda mengatakan bahwa saya mencari kematian. Mu Yizu, aku pasti punya nyali untuk membunuh Liu Hang tapi apakah kamu punya nyali untuk membunuhku? Mu Yizu hampir mematahkan giginya karena mengatupkannya terlalu keras. Dia tidak bisa berkata-kata karena sampah alam rendah yang bahkan tidak dia pedulikan untuk menatap matanya. Ini karena dia benar-benar tidak punya nyali untuk membunuh Yun Ce, bahkan jika Yun Ce benar-benar membunuh Liu Hang. Meskipun kekuatan Yun Ce rendah dan dia berasal dari alam bawah, seluruh sekte tahu bahwa dia secara pribadi dibawa dari alam bawah oleh Mu Bingyun. Ini juga pertama kalinya Mu Bingyun membawa seseorang kembali dari alam bawah.
Dia bahkan secara pribadi datang ke Freezing Snow Hall 3 bulan lalu untuk melindungi Yun Ce dan tidak ragu untuk mencela Mu Fengsu. Jelas bahwa dia menganggapnya penting. Dan orang seperti apa Mu Bingyun itu? Dia adalah saudara kandung dari Raja Alam Agung. 1000 tahun yang lalu, dia adalah ahli tak tertandingi di tingkat tengah alam penguasa ilahi dan yang terkuat dari 36 penguasa istana. Entah itu prestise, status, atau kekuatannya, tidak ada bandingannya. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Snow Song Realm dia adalah nomor 2, tepat di bawah Raja Alam Agung. Sejak depresi 1000 tahun yang lalu, Mu Bingyun jarang muncul di depan umum karena dia bisa saja meninggal kapan saja karena racun tersebut. Namun, semua orang di sekte sekarang tahu bahwa dia telah pulih secara ajaib. Tidak akan lama sampai dia pulih kembali ke istana Master Bingyun 1000 tahun yang lalu, yang mungkin menjulang tinggi di seluruh alam Snow Song. Murid-murid di bawahnya hanyalah Mu Xiaolan dan Yun Ce. Terhadap Yun Ce, yang berada di bawah sayapnya, meskipun Mu Yizu berani menceramahinya, bahkan jika dia memiliki keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani untuk benar-benar melakukan pembunuhan. Tangan Yun Ce dengan erat mencengkeram tengkorak Liu Hang seperti kait besi. Dari cibiran di wajahnya, siapapun dapat mengetahui bahwa itu mirip dengan seringai jahat iblis. Di mata semua musuhnya, Yun Ce selalu menjadi orang yang kejam. Entah itu Liu Hang atau Mu Yizu, dia menyimpan dendam atau kebencian yang mendalam terhadap keduanya, namun dia sangat kejam dan bertindak sekejam dan tanpa ampun, ini karena dia tahu dia mendapat dukungan dan juga ingin melampiaskan sedikit. Dia telah mengikuti Mu Bingyun ke alam Snow Song untuk mengikuti Raja Alam ke alam surga abadi sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat Jasmine sekali lagi. Namun, suara surga abadi telah menghancurkan harapannya dengan kejam. Baginya, 3 kata alam kesengsaraan ilahi adalah lelucon yang sangat kejam. 3 bulan yang lalu, dia secara paksa mengonsumsi pelet jiwa es Jade Valen dan dengan putus asa menyempurnakannya segera setelahnya. Sepanjang semua itu, dia menahan kebencian yang sangat berat. Dan Liu Hang kebetulan sangat disayangkan sehingga menjadi sasaran pelampiasannya. Dan orang yang terpaksa menarik kembali kata-katanya adalah Raja Alam dari alam Song Salju. Dia telah menyelamatkan nyawa saudara perempuan Raja Alam, namun dia tidak dapat menepati janji untuk membawanya ke alam surga abadi. Dia sangat sedih dan tidak ada alasan mengapa dia tidak memanfaatkan dukungan ini. Mengapa ada begitu banyak kebisingan, di sudut yang biasanya sangat sepi ini, bahkan salju yang turun pun ikut campur saat turun. Tapi bagaimana bisa bertemu di sini secara kebetulan bukanlah kejutan yang menyenangkan. Tepat ketika situasinya benar-benar di luar kendali, sebuah suara hangat yang tak terbayangkan yang menyerupai angin musim semi yang mencairkan salju, berkibar pelan. Pada saat ini, bahkan salju yang turun pun tidak bisa membantu memperlambat turunnya mereka. Suasana yang semula mencekam dan menyesakkan pun seakan tersapu oleh kekuatan tak kasat mata yang menyerupai angin sepoi-sepoi dan mereda secara diam-diam. Suara ini, Mu Xiaolan diam-diam bergumam, lalu berteriak kaget sambil menutup mulutnya dengan tangannya. Sesosok tubuh tinggi perlahan berjalan dari dalam langit yang dipenuhi salju yang beterbangan. Mengenakan jubah putih yang melebihi salju, dia memiliki wajah batu giok yang sangat tampan. Jalannya ringan dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah sedang berjalan di atas awan. Kemanapun dia pergi, salju yang beterbangan diam-diam akan beterbangan, seolah tak mau mengganggunya. Sepertinya dia baru saja keluar dari lukisan. Senyumannya ringan namun keindahannya membuat langit yang dipenuhi salju yang beterbangan kehilangan warna. Bahkan mereka yang berjenis kelamin sama pun akan menjadi linglung. Bahkan tatapan Yun Ce terhenti tak terkendali dalam waktu singkat, dia tampan sampai-sampai membuat seorang pria iri.
Dia memiliki keanggunan salju yang berterbangan dan aura alaminya yang tak berbentuk benar-benar melampaui jangkauan orang biasa. Seolah-olah dia dilahirkan di atas awan sehingga semua makhluk hidup dapat memandangnya. Ah, kakak senior Hanyi, itu benar-benar kakak senior Hanyi. Ah, Mu Luokyu, yang tegang dan dipenuhi kebencian, menjerit berlebihan. Kedua tangannya menutupi wajahnya dengan kegembiraan saat matanya yang dipenuhi kejutan menyenangkan hampir memancarkan cahaya, seolah-olah dia adalah gadis fana yang melihat pangeran impiannya. Bahkan situasi di hadapannya, bahkan kehidupan kecil Liu Hang yang masih berada di tangan Yun Ce, telah benar-benar hilang dari pikirannya. Kakak senior Hanyi, Mu Hanyi. Mu Hanyi, orang yang secara praktis disembah oleh Mu Xiaolan, orang yang dia nyatakan sebagai murid paling menonjol dari Ice Phoenix Divine Hall, orang yang paling mungkin menjadi salah satu murid langsung Raja Agung.